Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Wa ala umri dunya wad din Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una Wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC Jamaah Salat Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu tentang talak. Wattafaqu ala anna at-talaqa naw'ani ba'inun wa raj'iyyun. Para ulama sepakat bahwasanya talak itu ada dua macam. Ada dua macam. Ada disebut dengan talak raj'i, ada disebut dengan talak ba'in. Talak raj'i adalah talak yang bisa kembali lagi, istri kita bisa kembali lagi ke kita, dan itu adanya di talak 1 dan talak 2. Sedangkan talak ba'in adalah talak yang tidak bisa kembali lagi ke istri kita, dan itu adanya di talak yang ketiga, kecuali kalau nanti ada yang menikahi mantan istri kita tersebut. Nah, itu nanti ada aturannya. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surat At-Tolak ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu, wahai para nabi, atau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukhatabnya kepada nabi tapi kepada kita semua. Idza tallaqtumun nisa, apabila engkau para suami mentalak istri-istri, berarti talak itu adalah hak suami, bukan hak istri. Jadi yang berhak mentalak itu adalah suami. Sedangkan istri, kalau memang dia ada problem dengan suami, maka dia bisa melakukan yang disebut dengan khulu, minta cerai. Nah, itu disebut dengan khulu, meminta cerai kepada suami melalui wali, melalui hakim, pengadilan dan lain sebagainya. Jadi talak itu adalah suami yang memilikinya, baik itu talak 1, talak 2 maupun talak 3. Fatallikuhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Maka para suami mentalak istrinya itu li'iddatihinna, dan nanti akan memiliki iddah-iddahnya setelah ditalak. Sedangkan yang dimaksud dengan talak raj'i adalah tadi dijelaskan ketika seorang suami mentalak istrinya, kemudian dia memiliki hak rujuk kembali tanpa ada pernikahan baru. Jadi nggak perlu nikah ulang. Ya, jadi misalnya seorang suami dia talak istrinya, saya ceraikan kamu, ya, talak 1, maka ketika dalam masa iddah, masa nunggu itu, kalau ditalak suaminya masa nunggunya adalah 3 kali haid atau 3 kali suci, 3 bulan lah, anggapnya seperti itu. Maka dalam waktu 3 bulan dia bisa langsung kembali lagi ke istrinya tanpa harus nikah lagi, tanpa harus nikah baru. Misalnya ketika lagi marah suaminya, saya talak 1 kamu, atau saya talak kamu. Kemudian seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian atau sebulan kemudian sadar, kemudian saya rujuk kembali istri saya, ya sudah, kembali lagi menjadi istrinya, nggak perlu nikah lagi. Yang penting dalam masa iddah. Dan orang lain atau selain suaminya nggak boleh dia menikahi wanita tersebut, menikahi istri kita yang belum selesai masa iddahnya. Jadi itu disebut dengan talak raj'i. Adapun setelah 3 bulan belum diucapkan oleh suaminya atau oleh suaminya belum diucapkan saya rujuk kembali, udah 3 bulan lebih, maka ketika mau kembali ke mantan istrinya ya harus nikah baru gitu. Harus nikah baru, ada walinya, ada saksinya, ya, ada
ya mahar dan lain sebagainya. Tapi kalau masih 3 bulan, masih masa iddah, itu suami masih berhak untuk melakukan rujuk. Saya rujuk kembali kamu. Talak lagi, yang kedua, saya talak kamu, kemudian saya rujuk kembali, itu 3 bulan. Setelah itu baru nikah baru dia. Kalau nggak ada kalimat saya rujuk kembali, itu disebut dengan talak raj'i. Adapun kalau yang ketiga disebut dengan talak bain. Saya talak kamu, sudah yang ketiga kalinya. Saya talak kamu, udah 3 kali diucapkan oleh istrinya, oleh suaminya itu. Yang ketiga kalinya, maka jatuhlah talak bain. Dan suami tidak berhak untuk merujuk istrinya. Kalau pengen nikahin istrinya itu, maka dia harus istrinya tersebut, mantan istrinya harus nikah lagi ke orang lain. Nah, kemudian kalau mau diceraikan, kalau tidak ya berarti ya sudah begitu. Nah, itu jangan sampai ya talak bain ya. Nah, itu talak bain seperti itu gambarannya. Talak bain itu susah untuk kembali lagi kepada mantan istri kita, mantan istri kita. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang masalah perbedaan pendapat para ulama tentang seseorang suami yang mengucapkan talak langsung 3, talak 3 begitu, walaupun ucapannya sekali. Saya talak 3 kamu langsung, saking emosinya begitu, saking pengen emosinya lah misalnya begitu ya. Misalnya mohon maaf, misalnya istrinya itu misalnya berbuat melanggar syariat gitu ya, kemudian suaminya marah, emosi dengan sangat tinggi, kemudian saya talak 3 kamu. Itu menurut jumhur ulama mengatakan bahwasanya talak 3 tersebut jatuh kepada talak 3. Artinya walaupun diucapkan talak 3 tapi tetap dia talak 3. Talak bain. Itu menurut jumhur ulama. Hanya sebagian ulama lagi yang menganggap bahwasanya talak itu harus 1 kali, kemudian 2 kali, baru talak yang ketiga. Makanya kita jangan sembarangan ya, membicarakan masalah talak langsung bilang talak 3. Ya sudah, diam saja, saya talak kamu misalnya. Kemudian jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada prakteknya di zaman sekarang talak itu kalau dalam undang-undang ya, perkawinan atau kompilasi hukum Islam itu, istri kita tidak bisa ditalak kecuali harus datang ke pengadilan. Itu kalau dalam undang-undang perkawinan. Jadi kalau secara agama sih sah, kita langsung ngomong saya talak kamu, sudah sah. Tapi kalau secara hukum nasional ya, salah hukum Indonesia itu dia harus datang ke pengadilan ya, pengadilan agama ya. Kemudian diikrarkan oleh suami talak 1 misalnya, atau talak 2, kemudian tanda tangan dan lain sebagainya, baru muncul surat cerai. Nah, itu prosesnya seperti itu kalau dalam undang-undang perkawinan dikuatkan dengan kompilasi hukum Islam, agar nanti surat nikah tersebut dicabut. Kan ada surat nikah istri, kemudian surat nikah suami. Jadi kalau keluar surat cerai ya sudah, itu berarti surat nikahnya tidak berlaku lagi begitu. Ya, tapi kalau misalnya kita tidak ngurus ke surat tidak ngurus ke pengadilan agama, kita nikah lagi di pelosok daerah, dicek misalnya, nah, saya duda gitu. Kemudian dicek oleh KUA setempat, belum duda. Kenapa? Sebabnya walaupun dia sudah menceraikan istrinya di tempat lain, tapi belum di pengadilan, maka belum dicabut itunya, surat nikahnya, belum keluar surat cerainya. Nah, itu yang repot. Makanya kalau surat cerai itu begitu, harus datang ke pengadilan kalau dalam hukum Indonesia, undang-undang perkawinan atau kompilasi hukum Islam. Tetapi kalau hukum syariat Islam adalah cukup dengan melafazkan saya talak, suaminya melafazkan talak 1 atau talak 2 atau talak 3, dia secara resmi sudah bercerai daripada suaminya, baik itu tolak raj'i bentuknya atau tolak bain. Itu perbedaan antara perceraian secara hukum Islam dan juga ketatanegaraan di negara kita.
Ya kalau pengen secara agama ya begitu, saya talak kamu, sudah selesai. Tapi masalahnya terkaitan dengan administrasi negara. Kita masih tetap statusnya menikah. Kalau kita belum ngurus surat cerai masih tetap menikah statusnya, belum dicabut itu surat nikahnya. Harus ngurus surat cerainya, begitu maksudnya. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua adalah terkait dengan talak sunni dan talak bid'i. Nah, ini ada istilah fikih disebut dengan talak sunni dan talak bid'i. Apa itu disebut dengan talak sunni dan talak bid'i? Definisinya adalah ajma'al ulama ala annal mutalliq lisunnati fil madkhuli biha huwa allazi yutalliqu imra'atahu fi tuhrin lam yamussaha fihi talqatan wahidah. Jadi definisi talak sunni itu adalah talak yang sesuai dengan syariat Islam, yang ada tuntunannya. Kalau tata cara mentalak itu ada tuntunannya, itu disebut dengan talak sunni. Talak sesuai dengan tuntunan, itu disebut dengan talak sunni. Kapan disebut dengan talak sunni? Talak sunni itu bisa disebut dengan talak sunni kalau suami mentalak istrinya pertama bukan dalam keadaan haid. Jadi kalau suaminya mentalak istrinya bukan dalam keadaan haid, nah itu namanya disebut dengan talak sunni. Itu yang pertama. Jadi talak sunni itu kalau suami dia mentalak istrinya, saya talak kamu, istrinya bukan dalam keadaan haid, enggak haid, itu namanya disebut dengan talak sunni. Artinya sesuai dengan tuntunan. Jadi kalau mentalak itu sesuai dengan tuntunan, nah seperti itu talaknya. Ketika mentalak istrinya dalam keadaan suci, fi tuhrin, dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan haid. Kemudian yang kedua adalah disebut dengan talak sunni ketika dia mentalak istrinya belum didukhul, belum bercampur. Jadi kalau misalnya suami misalnya di malam hari dia bercampur dengan istrinya, kemudian di pagi hari dia bilang saya talak kamu, itu disebut dengan talak bid'i, bukan talak sunni. Jadi kalau talak sunni itu adalah dia mentalak istrinya belum bercampur, artinya tidak habis bercampur kemudian bilang saya talak kamu, itu disebut dengan bukan talak sunni. Nah, jadi tadi yang pertama talak sunni artinya talak yang sesuai dengan tuntunan, itu adalah talak yang ketika suami mentalak istrinya itu dalam keadaan suci. Kemudian yang kedua adalah ketika suami mentalak istrinya dia belum bercampur. Artinya kalau dia sudah bercampur, misalnya habis bercampur kemudian saya talak kamu, itu disebut dengan talak bid'i, bukan talak sunni. Disebut dengan talak bid'i, bukan talak sunni. Pun sebaliknya, talak bid'i, lawan daripada talak sunni, itu adalah talak yang dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan. Nanti ada konsekuensinya. Kalau talak sunni itu konsekuensinya jelas. Ketika dia mentalak saya talak kamu, berarti tinggal tertalak, rujuk kembali. Tapi kalau talak bid'i, talak yang tidak sesuai tuntunan, itu ada konsekuensinya nanti. Nanti di depan ada konsekuensinya. Jadi talak bid'i itu adalah ketika suami mentalak istrinya yang pertama dalam keadaan haid. Istrinya haid kemudian ditalak. Kemudian yang kedua adalah tadi ketika istrinya habis bercampur dengan suami istri itu kemudian talak. Itu juga disebut dengan talak bid'i. Mari kita dengarkan hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Umar, annahu tallaqa imra'atahu, bahwasanya ada seseorang yang mentalak istrinya, wahiya haidun, tetapi istrinya sedang haid, ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, murhu, perintahkan kepada suami tersebut, fal yuraji'ha hatta tathur, untuk segera dikembalikan istri tersebut. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai ditalak dengan cara talak bid'i ketika suami mentalak istrinya dalam keadaan haid. Jadi harus dalam keadaan hatta tathur, harus dalam keadaan suci. Jadi kalau dalam keadaan haid itu nanti ada konsekuensinya.
Ada konsekuensinya. Apa itu konsekuensinya? Nah, ini dia kita akan bahas. Ketika seorang suami mentalak istrinya dengan kategori talak bid'i, bukan dalam kategori talak sunni, itu kan ada konsekuensinya. Apa itu konsekuensinya? Annal jumhur ulama mengatakan, qalu yamdi talaqahu wa qalat firqatun la yanfad wa la yaqa. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya ketika seseorang suami mentalak istrinya, talaknya talak bid'i, maka dia tetap tidak sesuai dengan tuntunan, dia dosa. Dosa. Artinya tidak sesuai dengan tuntunan. Jadi kalau sesuai dengan tuntunan itu adalah disebut dengan talak sunni. Tapi kalau talak bid'i dia tidak sesuai dengan tuntunan. Maka konsekuensinya adalah, kalau menurut jumhur ulama itu yang ditolakahu tetap terjadi talak, dia tetap terjadi. Jadi ketika misalnya seorang suami mentalak istri di dalam keadaan haid, dia tetap terjadi talaknya, tetap jadi talak. Cuman yang menjadi masalah adalah, wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah, wa Ahmad dan Imam Ahmad mengatakan bahwasanya aujabu al-ijbar, ia wajib hukumnya untuk merujuknya. Jadi seorang suami itu wajib hukumnya merujuk kembali istrinya. Itu perbedaannya. Jadi kalau tolak sunni, ketika seorang suami mentalak istrinya, saya talak kamu. Tolak sunni itu kan terserah suaminya, mau dia rujuk lagi, mau tidak, itu terserah suami kan. Tapi kalau dia talaknya talak bid'i, maka menurut jumhur ulama tetap terjadi talak, tapi suaminya wajib hukumnya merujuk kembali istri tersebut. Nah, itu konsekuensinya. Jadi misalnya seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid, saya talak kamu, atau dalam keadaan habis bercampur dengan suami istrinya habis bercampur kemudian ditalak, maka menurut jumhur dia harus merujuk kembali. Misalnya dia lagi marah-marah, istrinya lagi haid, saya cerai kamu, saya talak kamu, gitu ya. Nah, maka menurut jumhur ketika ia mengucapkan itu terjadi talak satu misalnya. Tapi dalam waktu tersebut dia juga wajib hukumnya untuk ijbar ar-ruju, dia untuk memaksa dikembalikan lagi atau dirujuk kembali. Saya rujuk lagi kamu, itu harus. Itu konsekuensi yang membedakan antara tolak bid'i dan tolak sunni. Sesuai dengan hadis Nabi tadi, murhu fal yuraji'a. Ketika Rasulullah SAW mendengarkan kabar berita ada seseorang yang mentalak istrinya dalam keadaan haid, apa kata Rasulullah? Murhu fal yuraji'a. Perintahkan suami tersebut untuk merujuk kembali. Nah, itu konsekuensi daripada talak bid'i. Dia harus dirujuk kembali. Yu'mar birraj'ati. Dia harus konsekuensinya dia harus dirujuk kembali. Tapi sebagian ulama mengatakan sama statusnya seperti talak sunni. Tapi pendapat jumhur tadi jelas dia diperintahkan atau diijbar, seorang suami wajib hukumnya untuk merujuk melakukan rujuk kembali istri tersebut karena dia melakukan talak dalam keadaan tidak sesuai tuntunan. Artinya talaknya disebut dengan talak bid'i, Kemudian yang selanjutnya adalah termasuk talak 3 tadi. Termasuk adalah talak yang ketika seorang suami mengucapkan kalimat saya talak 3 kamu, langsung 3 begitu, dengan ucapan langsung 3, maka fa inna malikan zahaba ila annal mutalliq salasan bilabdi wahidin li ghairi sunnah. Kalau menurut Imam Malik, suami yang mentalak istrinya yang langsung mengucapkan saya talak 3 kamu, maka menurut Imam Malik dia termasuk tolak sunni.
Berbeda dengan Imam Syafi'i yang mengatakan ila annahu mutallikun, dia termasuk adalah talak. Kalau Imam Malik mengatakan dia termasuk talak bid'i. Tapi kalau Imam Syafi'i wa zahaba Syafi'i ila annahu mutallikun lisunnati, dia termasuk talak sunni. Jadi mereka para ulama berbeda pendapat ketika talak 3 tersebut. Talak 3 langsung ucapin 3 itu, apakah dia termasuk talak sunni atau termasuk talak bid'i. Nah itu tentang masalah pembagian talak sunni dan juga talak bid'i. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita masuk kepada ajma'al muslimun. Para ulama bersepakat ala anna talak itu yaqa'u iza kana biniyatin wa bilabdin soreh. Talak itu terjadi kesepakatan kalau dia lafaznya itu soreh, jelas, saya talak kamu, kemudian hatinya pun dia sama ingin mentalak istrinya, itu ulama sepakat jatuh talak. Jadi para ulama sepakat anna talak yaqa'u iza kana biniyatin wa bilabdin sorehin. Ketika lafaznya itu misalnya anti tolik, misalnya kalau bahasa Arabnya, kamu, saya ceraikan kamu, misalnya begitu, saya cerai kamu, jelas kalimatnya, kemudian di dalam hatinya pun jelas mau menceraikan istrinya, maka terjadi talak. Itu ijma ulama, sudah sepakat para ulama terjadi talak. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah ketika lafaznya saya talak kamu, hatinya tidak, jadi cuma ucapannya saja, saya talak kamu, tapi di dalam hatinya dia tidak mentalak. Atau sebaliknya, hatinya mentalak kemudian ucapannya tidak mentalak. Apakah terjadi talak terhadap istrinya atau tidak? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Jadi kalau yang sepakat ijma ulama, dua-duanya harus pas. Saya talak kamu, kemudian dalam hatinya pun sama, dia ingin mentalak istrinya, itu sudah terjadi talak. Tapi kalau ucapannya saja, nah itu para ulama berbeda pendapat. Yang pertama adalah famanis tarata fihi niyyah wal lafdzus sharih fattiba'an li dhahiri asy-syara' wa kadzalika man aqama adh-dhahir maqama as-sharih. Kemudian ketika lafaznya mengatakan misalnya saya talak kamu, kemudian hatinya dia tidak ada kalimat talak kamu, nah di sini para ulama berbeda pendapat. Fa inna malikan wasyafi'i wa Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya ketika dia melafazkan tolak, walaupun hatinya tidak mengatakan talak, tetap jatuh talak. Jadi yang dianggap adalah yang diomongkan. Jadi walaupun di dalam hati bilang enggak talak, tapi dia ngucapin ke istrinya itu adalah saya talak kamu, itu menurut jumhur ulama mengatakan tetap jatuh talak. Dia tetap jatuh talak. Dan sebaliknya, menurut jumhur ulama pun sebaliknya, walaupun misalnya di dalam hatinya dia ngomong saya talak kamu, tapi dalam hati, tapi omongannya tidak, atau tidak keluar ucapannya, atau tidak ngomong talak, atau dia ngomongnya nggak talak, maka jumhur ulama mengatakan tidak terjadi talak. Nah, jadi kebalikannya. Jadi misalnya seorang suami ketika ucapannya misalnya saya talak kamu, walaupun hatinya tidak mentalak, jumhur ulama mengatakan tetap dia jatuh talak, karena yang dianggap adalah lafaznya. Pun sebaliknya, ketika hatinya bilang saya talak kamu, tapi dalam hati kesel misalnya terhadap istrinya misalnya, kemudian dia ngomong di dalam hati tapi saya talak kamu dalam hati, tidak terjatuh talak menurut jumhur ulama. Jadi yang dianggap adalah yang dilafazkan, ya. Walaupun ada sebagian ulama, ya, para ulama kalangan tabi'in mengatakan, bahkan juga ada para sahabat Nabi yang mengatakan tetap jatuh talak, tapi dia hanya sebagian ulama saja, tapi jumhur mengatakan tetap sama.
Kemudian yang selanjutnya sebelum kita buka tanya jawab tentang pembagian talak pun ada dua. Ada yang disebut dengan talak soreh, langsung ngomongnya saya ceraikan kamu, dan juga ada yang disebut dengan kinayah, tidak ngomong saya ceraikan. Kalau dalam bahasa Arab anti tolik gitu ya, saya ceraikan kamu. Atau kalau itu soreh. Tapi kalau yang kinayah tidak. Misalnya sana kamu pergi ke rumah orang tua kamu, jangan kembali lagi. Nah misalnya begitu, itu disebut dengan talak kinayah. Disebut dengan talak kinayah. Di sini para ulama merinci sebagai berikut ya. Kalau Imam Syafi'i ya, talak yang sorih itu ada 3 bentuk. Yang pertama adalah talak, kemudian firaq, dan kemudian siroh. Itu yang sesuai dengan ayat Al-Quran. Jadi saya talak kamu, saya ceraikan kamu, kemudian firaq, saya mau berpisah dengan kamu. Itu disebut dengan talak sorih menurut Imam Syafi'i. Kemudian saya tidak mau, atau siroh itu saya tidak mau bertemu lagi dengan kamu selama-lamanya, misalnya begitu. Itu juga disebut dengan talak soreh. Itu kalau Imam Syafi'i ada 3 bentuknya. Tapi kalau Imam Malik hanya bentuknya talak saja. Kalimatnya satu, saya talak kamu atau saya ceraikan kamu. Itu disebut dengan talak soreh. Jadi kalau misalnya kata Imam, misalnya ada seorang suami bilang saya mau berpisah dengan kamu selama-lamanya, itu kalau kata Imam Malik bukan disebut dengan talak soreh. Tapi kalau kata Imam Syafi'i itu disebut dengan talak soreh. Kenapa? Karena Imam Syafi'i dia 3 unsur talak soreh itu yang jelas talaknya. Pertama adalah dia cerai, talak. Kedua adalah berpisah dengan menggunakan kalimat berpisah, firaq. Dan yang ketiga tidak akan bertemu selama-lamanya. Itu Imam Syafi'i 3 unsur. Tapi kalau Imam Malik 1 saja, talak saja. Itu yang menyebabkan perbedaan sorih dan tidak sorihnya antara kedua ulama besar ini, Imam Malik mazhabnya dan Imam Syafi'i. Kemudian kalau yang sareh jelas ya. Tadi dijelaskan kalau yang talak sareh maka dia yaqa'u at-talaq, dia jatuh talaknya. Saya ceraikan kamu, itu sepakat. Tapi kalau misalnya saya mulai sekarang detik ini saya akan berpisah dengan kamu selama-lamanya, itu kalau menurut Imam Syafi'i tetap jatuh talak sareh. Jatuhnya jatuh talak sareh. Firaq namanya, firaq. Disebut dengan jatuh talak sareh. Kemudian kalau yang tadi saya tidak akan mau bertemu dengan kamu lagi, itu juga jatuh talak sareh menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau yang menggunakan kalimat talak, saya talak kamu, semua ijma sepakat itu sudah jatuh cerai begitu ya. Kemudian kalau yang kinayah, kinayah itu menggunakan kalimat-kalimat kiasan. Ya misalnya sana kamu pergi ke rumah orang tua kamu, jangan kembali lagi selama-lamanya, begitu misalnya. Atau dengan saya sudah nggak mau bertemu dengan kamu lagi dan lain sebagainya, itu disebut dengan talak kinayah. Nah ini disebut dengan talak kinayah. Bagaimana hukumnya kalau talak kinayah? Faqala asy-Syafi'i, Imam Syafi'i menganggap bahwasanya talak kinayah pun jatuh talak. Jadi mazhab Syafi'i itu kalau talak kinayah itu adalah jatuh talak. Sedangkan mazhab yang lain, Imam Malik, kemudian yang lainnya, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, kinayah tidak jatuh talak. Jadi hanya mazhab Syafi'i yang begitu ketat, yang kinayah pun dia jatuh talak. Makanya jangan sembarangan kita, kalau apalagi Indonesia ini adalah menganut mazhab Syafi'i misalnya, ngomong-ngomong yang kinayah tersebut, nah itu kalau Syafi'iyah itu mengatakan tetap jatuh talak. Tapi kalau yang jumhur tadi ya, Imam Ahmad, Imam Malik dan lain sebagainya, kalau kinayah tidak jatuh talak. Dia harus soreh kalimatnya jelas. Dia harus soreh kalimatnya jelas. Sampai di sini ada diskusi sebelum kita lanjut. Ya, ketika seorang suami misalnya emosi sangat tinggi, kemudian ia mengucapkan kalimat talak, apakah talaknya jatuh atau tidak? Nah, di sini ada kondisi-kondisi yang tidak jatuh talak. Yang pertama, nanti ketika dia dipaksa,
itu tidak jatuh talak menurut jumhur ya, dipaksa ya. Dipaksa untuk ceraikan istrinya, itu tidak jatuh talak menurut jumhur. Yang kedua dalam keadaan mabok gitu ya. Nah, kemudian tapi kalau yang dalam keadaan emosi tidak ada, tetap dia jatuh talak. Jadi kalau dalam keadaan emosi tetap dia tidak ada tidak ada keterangan yang mengatakan dalam keadaan emosi dia tidak jatuh talak, tetap dia jatuh talak. Makanya itu tadi, ketika emosi tidak diharuskan atau bahkan diharuskan untuk menjauhkan kalimat-kalimat yang seperti itu, kalimat-kalimat yang bisa menuju kepada jatuh talak, apalagi yang soreh-soreh itu ya, saya ceraikan kamu dan lain sebagainya, Ada orang meninggalkan istri dari tidak. Iya udah masa idah. Akhirnya dia nanti dia benar-benar mengatakan dia belum. Tapi apabila suatu saat nanti dia mau kembali, apakah harus lagi baca malam? Tidak tidak. Suaminya istrinya meninggal. Oh istrinya mana terus? Oh pisah. Oh iya iya. Ya tadi sudah dijelaskan bahwasanya ketika seorang suami mentalak istrinya, talaknya talak raj'i, maka ada masa tunggunya itu tiga bulanan, atau dalam bahasa Qur'annya 3 kali haid atau 3 kali suci. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kalau seorang suami mentalak istrinya, maka dia ada 3 bulan atau 3 kali suci untuk masa tunggu iddah itu. Jadi ketika seorang suami, saya talak kamu, itu kan terjadi talak, cerai misalnya, talak 1. Nah itu ketika dia, suami misalnya 2 minggu kemudian, 3 minggu kemudian, saya rujuk lagi kamu, boleh. Kemudian 2 bulan, kemudian dia berpikir lagi, saya rujuk lagi kamu, boleh. Begitu. Kemudian 3 bulan misalnya, tapi belum habis masa iddahnya, saya rujuk kamu lagi, boleh. Tapi kalau sudah selesai masa 3 bulan ini, si suami belum merujuk, kalimat rujuknya belum ada, maka dia ketika pengen kembali ke istri, mantan istrinya itu, dia harus nikah jadid, nikah baru. Dengan cara yaitu ada walinya, ada nikahnya, ada saksi dan lain sebagainya. Oh belum mengatakan talak. Kalau belum mengatakan talak, belum cerai itu belum. Masa idahnya kenapa? Ya, ini kan sudah lewat masa idahnya, tapi selama itu dia tidak pernah mengatakan salah istrinya. Enggak, masa idah itu terjadi kalau suami itu mentalak istrinya. Jadi kalau misalnya suami tidak mengucapkan lafaz talak, maka tidak ada iddah. Nah jadi misalnya suami diam aja, marah diam aja, emosi, nggak ada masa iddah itu, ya berarti masih istri kita. Jadi adanya iddah kalau suami itu mentalak istrinya, itu baru ada iddah. Tapi kalau istrinya, saya mau cerita, dia mau cerita ke suaminya, tapi suaminya tidak terima. Oh itu namanya hulu nanti ya. Jadi seorang istri ia mau menuntut cerai, pengen pisah dengan suaminya, itu istri tersebut tidak berhak untuk bercerai, tidak berhak untuk saya talak kamu, nggak ada istilah itu. Jadi yang punya istilah saya cerai kamu adalah suami. Kalau istrinya sudah tidak mau tidak mau berpasangan dengan suaminya, maka yang dilakukan adalah minta cerai atau hulu dalam Islam. Dalam Islam namanya hulu atau gugat cerai. Nah nanti konsekuensinya beda. Kalau hulu itu konsekuensinya tidak bisa bersatu lagi. Artinya kalau orang sudah hulu itu tidak bisa bersatu lagi dia. Nah, itu nanti ada konsekuensi daripada hulu. Nah kalau misalnya talak, makanya kalau talak itu bisa ada rujuk lagi bisa. Tapi kalau hulu, kalau seorang istri meminta cerai kepada suaminya, itu menurut jumhur ulama, kalau menurut jumhur ulama tidak ada lagi rujuk. Ya sudah dia selesai pisah. Udah nggak ada rujuk lagi. Itu kalau hulu, konsekuensi daripada hulu. Boleh istri minta cerai, boleh. Di dalam hadis nanti di bab hulu ada seorang istri ya, di zaman sahabat banyak, di zaman Nabi pun ada yang meminta cerai, minta diceraikan
ngadu pada Rasulullah minta diceraikan, boleh, tetap ada hukumnya, namanya disebut dengan khulu. Seorang istri minta cerai atas suaminya, misalnya suaminya tidak menafkahi lagi dan lain sebagainya, hak-haknya tidak diinikan lagi, boleh istri meminta cerai kepada suami. Tapi konsekuensinya seperti itu, konsekuensinya dia tidak bisa bersatu lagi menurut pendapat jumhur ulama. Nah, itu Pak Haji. Iya. Talak 3. Kalau tiga itu yang umur yang dengan itu, kalau tiga kadang bisa kawin lagi apabila si perempuan ini sudah kawin sama orang lain. Iya, ya betul. Suaminya. Iya. Iya, ya betul. Jadi kalau talak 3 itu dia tidak bisa, seorang suami ketika mengucapkan talak 3 atau dia sudah talak 1, talak 2, melewati proses talak 1, talak 2, kemudian talak 3, sudah bercerai dengan istrinya, dia tidak bisa kembali lagi ke mantan istrinya kecuali kalau istri tersebut sudah dinikahi orang lain. Dan itu pun bukan sekedar dinikahi, harus sudah bercampur. Bukan hanya sekedar dinikahi. Nanti ada hadisnya tentang orang yang kong kali kong dengan mantan suaminya. Udah kamu nikahin mantan istri saya, tapi jangan diapa-apain ya. Nanti setelah itu ceraiin lagi, saya pengen nikah lagi dengan mantan istri saya. Itu juga tidak boleh. Jadi tetap dia harus dicampur dulu dengan suami orang lain tersebut. Kemudian setelah itu diceraikan, baru dia kemudian bisa bersatu lagi dengan mantan istrinya, gitu ya. Nah, seperti itu modelnya. Itu kalau tolak tadi disebut dengan talak bain. Kalau menceraikan itu ada syarat istrinya harus mengetahui ya. Iya, betul. Iya. Terus diceraikan itu apakah dengan lisan, apakah bisa lewat surat atau lisan? Iya. Yang penting istrinya itu tahu bahwasanya dia diceraikan. Mau dia lewat tulisan SMS atau mau lewat lisan tulisan, itu tetap dia jatuh talak. Misalnya kalau zaman dulu pakai tulisan, saya ceraikan kamu, orangnya misalnya gagu atau nggak bisa ngungkap secara langsung, nggak mau bertemu, misalnya kalau udah marah banget langsung tulis saja, saya ceraikan kamu mulai detik ini, sampaikan ke istri saya, itu juga termasuk. Atau kalau sekarang lewat SMS, WA itu juga masuk. Jadi yang penting istri itu sudah menerima perkataan cerai dari suaminya. Tapi kalau misalnya dia nggak tahu, kita ngomong di sini, saya ceraikan kamu, tidak terjadi jatuh cerai. Tidak, apalagi kalau di dalam niatnya kagak ada maksud itu dan lain sebagainya. Itu juga maksud dalam kategori itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang talak yang muqayyadah. Mentalak tapi dengan dikait atau dengan syarat. Misalnya, kalau kamu masuk rumah ini maka kamu jatuh talak. Nah, itu disebut dengan talak dengan istirot, talak dengan syarat. Ya, itu disebut dengan at-taqyid al-mustarot. Ya, disebut dengan talak tapi dengan syarat, begitu. Kemudian yang jenis yang kedua adalah takliknya dengan insya Allah. Saya takut kamu insya Allah, begitu. Nah, kira-kira terjadi talak atau tidak? Kemudian juga talaknya dengan af'alil mustaqbalah, dengan kalimat-kalimat yang dilakukan pada yang akan datang. Misalnya, kalau kamu besok tidak ke rumah orang tua saya, maka jatuh talak kamu. Nah, begitu misalnya. Jadi ada syarat-syarat yang seperti itu. Bagaimana hukum fikihnya? Di dalam hukum fikih memang dijelaskan tentang masalah talak dengan bistirot. Ya. Talak dengan bistirot. Ya. Para ulama mengatakan bahwasanya ya kok terjadi talak, tetap dia dengan syarat pun dia terjadi talak. Makanya jangan sembarangan kita melakukan syarat-syarat, misalnya kalau kamu misalnya tidak begini-begini maka jatuh talak kamu. Dengan melakukan ada syarat pun itu tetap jatuh talaknya. Mau dengan ada syarat atau tidak ada syarat tetap dia jatuh talak. Disebut dengan at-taqyid al-mustarot. Tolak yang ada syaratnya itu juga termasuk jatuh talak. Jadi misalnya seorang suami bilang kepada istrinya, pokoknya kalau kamu misalnya tidak masuk ke rumah ini, maka atau kamu misalnya tidak datang ke situ, maka kamu akan jatuh talak dengan syarat-syarat ini gitu misalnya. Itu disebut dengan talak dengan syarat, maka tetap dia yaqa'u at-talak, tetap dia jatuh talak.
Adapun kalau menggunakan kalimat insya Allah, para ulama khilaf di kalangan para ulama. Kalau menggunakan kalimat insya Allah, fa inna malikan qala, kalau Imam Malik mengatakan kalau menggunakan kalimat insya Allah la yaqa, tidak terjadi talak. Saya talak kamu, saya ceraikan kamu insya Allah. Begitu. Itu kalau menurut Imam Malik tidak terjadi talak. Tapi waqala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata yaqa'u at-talaq, dia tetap jatuh talak. Dengan kalimat insya Allah atau dengan kalimat tidak, dengan kalimat insya Allah dia tetap jatuh talak. Kalau menurut Imam Syafi'i. Jadi itu masalah khilaf memang kalau dengan insya Allah. Tapi yang jelas ya, kita kalau pengen selamat ya jangan hindari itu yang khilaf-khilaf begitu. Mendingan nggak usah pakai gitu-gituan gitu, agar kita selamat. Artinya jangan pakai insya Allah atau ya, tadi ya, kalau talak jelas, saya talak kamu begitu ya. Tapi ini kan kejadian kasus kasuistik. Ya kalau misalnya dia menggunakan insya Allah, jatuh nggak talaknya? Itu kan seorang datang kepada Imam Syafi'i, jatuh nggak talaknya? Kata Imam Syafi'i, jatuh. Seorang datang kepada Imam Malik, jatuh nggak talaknya? Tidak jatuh. Itu ijtihad mereka. Tidak jatuh. Yang satu jatuh. Kemudian yang selanjutnya adalah talak dengan af'alil mustaqbalah. Af'alil mustaqbalah. Misalnya kamu besok, kalau kamu tidak pergi ke rumah orang tua saya, maka jatuh talak kamu, misalnya gitu. Nah itu para ulama membagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kalau misalnya seorang istri tersebut mampu melakukan, maka jatuh talak. Ya misalnya kalau kamu misalnya besok tidak datang ke rumah orang tua saya, maka kamu jatuh talak. Nah itu menurut para ulama mengatakan bahwasanya yaqa'u at-talaq, karena dia mampu melakukannya. Tapi kalau yang tidak mampu melakukannya, yang hal-hal yang tidak mampu melakukannya, la yaqa'u at-talaq, dia tidak jatuh talaknya. Misalnya besok kalau misalnya kamu tidak memiliki uang 5 miliar misalnya begitu, ya begitulah syarat-syarat yang tidak sesuatu yang tidak mungkin dilakukan, apapun lah yang tidak mungkin dilakukan, ya maka dia tidak jatuh talak. Tapi kalau dia mampu dilakukan oleh istri, misalnya gampang dilakukannya, cuman datang saja ke rumah mertua atau datang ke rumah orang tua, maka dia jatuh talak kalau dia tidak datang kepada orang tuanya. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol. Nanti kita akan bahas tentang hulu ya, insyaallah, tentang masalah hulu. Kemudian yang selanjutnya adalah wattafaqu, para ulama sepakat ala anna zauj al-aqil al-baligh al-hur ghairul mukrah. Para ulama sepakat seorang suami itu sah atau jatuh talak ketika seorang suami itu berakal, kemudian itu balik, kemudian itu merdeka, kemudian mengucapkan kalimat talak, maka jatuh talaknya. Lalu fa amma talaqul mukrih, kalau dia mentalak istrinya dalam keadaan terpaksa, fa innahu ghairu waqi, maka dia tidak terjadi inda Malik, menurut Imam Malik, wa Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, jumhur sepakat, ya, hampir jumhurnya hampir semua sepakat tidak terjadi talak, karena dalam hadis sesuatu yang diangkat tidak dicatat itu adalah yang dipaksa tidak dicatat. Jadi kalau keterpaksaan tidak terjadi. Tidak terjadi. Kemudian yang selanjutnya nanti kita akan masuk ke bahasan tentang masalah hulu, insyaallah hulu, minta cerai, gugatan cerai atau minta cerai seorang istri kepada suami. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol. Kalau tidak ada, baik, mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kita kaji di waktu maghrib ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.